Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, ini tuh terakhir di sesi eh, minggu terakhir ya. Sesi terakhir tuh web 4 ya. Di sini kita akan membahas tentang materi akhir, yaitu apa teman-teman? Ada yang bisa tebak? Oke, mungkin kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Jadi materi terakhir ini memang yang paling sulit ya, berdasarkan hasil di semester sebelumnya ya. Paling sulit untuk tugasnya ya, yaitu tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, saya buka dulu ya untuk tugasnya. Jadi memang di sini praktikumnya ya, teman-teman harus istilahnya gitu ya, menghubungkan atau mentransfer gitu ya database yang di Windows ke database yang ada di Linux ya. Di sini karena eh, database-nya ya biasanya mostly teman-teman mahasiswa kan Windows semua ya. Nah, jadi untuk Linux-nya tidak perlu kita menggunakan dua laptop gitu ya. Cukup pakai satu laptop saja. Nah, gimana caranya agar kita bisa menggunakan dua OS ya, operating system di dalam satu laptop? Nah, menggunakan virtual machine ya, virtual box ya di sini ya. Salah satu contoh virtual box yaitu dari Oracle Virtual Machine ya. Oke, saya mungkin izin untuk share screen dulu ya, rekan semua. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ya, tugasnya tugas 3. Nah, teman-teman mahasiswa harus menginstal dulu nih, menginstal untuk virtual box-nya ya, virtual machine yang akan kita gunakan menggunakan eh, selain Windows ya, mostly pakai Linux ya. Sebenarnya bebas-bebas aja teman-teman ya, maksudnya nggak harus Linux. Mungkin teman-teman mau nyobain Windows yang versi berbeda gitu ya, ataupun memakai iOS gitu ya, nggak masalah ya. Cuman di sini yang eh, kita pelajari dulu ya, yaitu menggunakan Linux. Nah, hambatannya dari semester sebelumnya itu mahasiswa terkendala ya di perangkat laptopnya ya. Karena jujur untuk menginstal VirtualBox ya itu memang membutuhkan eh, memori ya, memori yang lumayan besar ya. Sebenarnya untuk menginstal doang kecil, cuman di sini menginstal juga OS-nya ya, OS virtualnya, yaitu di sini menggunakan Linux-nya ya. Jadi memang spesifikasi laptopnya ya, nggak semuanya mungkin bisa kuat gitu ya. Jadi saran saya, kalau mau menggunakan VirtualBox ini ya, mungkin teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih kecil ya. Mungkin di sini panduannya ya,
menggunakan versi yang di bawah biasanya ada ya. Versi 6.1 kalau nggak salah. Nah, ini ya, 6.1. Nah, eh, teman-teman mungkin bisa mengunduh gitu ya, mengunduh dengan versi yang di bawahnya ya. Namun kalau versi di bawahnya biasanya ada beberapa fitur gitu ya yang nggak digunakan lagi ketika teman-teman memperbarui versi yang terbaru. Jadi di sini kita bisa ke VirtualBox-nya ya teman-teman ya. Nah, ini ya bisa buat Mac ya, Mac OS ya, Windows yang lain ya, bisa di laptop, desktop, server, ataupun yang lainnya ya. Nah, ini recent release ya. Jadi eh, dicontohkan 6.1 ya. Tapi ternyata sekarang ya, terutama tanggal 26 November ini ya, ternyata sudah di tahap VirtualBox 7.2.4 ya. Nah, tapi tenang, nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin bisa ngeliat ke versi-versi sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang 6.1 yang seperti di ini ya, di apa namanya praktikumnya ya. Nah, ini eh 2024 ya. Belum terlalu lama juga ya sebenarnya ya. Enggak, ini ada lagi 2023. Ini 2023 sepertinya ya. 6.1. 2002. 2022, sorry. 2022 juga 6.1 40 ya. Nah, ini kan banyak sekali versi ya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja ya. 6.1 2019 ya, VirtualBox 6.1 rilis ya kan. Nah, cuman kalau teman-teman ternyata punya laptop yang mumpuni gitu ya, nggak ada salahnya untuk download atau install eh, yang terbaru ya. Nah, di sini teman-teman bisa nih ya kan pakai Windows, Mac OS, Linux, Solaris ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya contohin di Windows-nya ya, teman-teman ya. Misalkan teman-teman download 7.2.4. Nah, dia otomatis ke-download nih, ya kan? Saya ke double-double ya. 168 MB ya untuk filenya sendiri. Belum sama di-download ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, panduan ya, teman-teman ya. Jadi, nggak ada nggak masalah ya kalau misalkan teman-teman mau downloadnya yang versi lama atau terbaru ya. Fiturnya kurang lebih sama ya, cuma mungkin ada updatean-updatean kecil gitu ya. Bisa juga disesuaikan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti ini dulu ya di apa namanya di panduannya ya. Untuk download bisa lah ya. Ya teman-teman, mohon maaf sedang azan di sini ya. Saya mendengar ada azan, kita break dulu sebentar ya untuk menghormati dan juga berdoa ya. Kalau di Muslim, doa setelah azan ya itu salah satu doa yang bisa dikabulkan gitu ya. Kita break dulu sebentar ya.
Oke, baik. Hasilnya sudah selesai. Mari kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Di sini virtual box-nya ya, teman-teman. Ya, seperti install aplikasi yang lain ya, kita tinggal next-next saja ya. Ikutin apa namanya, eh, kurang lebih sama ya untuk setupnya ya. Nah, di sini teman-teman ikutin saja ya. Next, pilih saja next tanpa merubah lokasi pemasangan. Namun jika ingin mengubah lokasi pemasangan ya, nah bisa juga klik browse-nya ya. Sini ya teman-teman ya. Nah, ini ada peringatan ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini di yes aja ya teman-teman ya. Udah deh ready to install. Lalu klik install ya. Mungkin agak lama ya teman-teman ya untuk installnya ya. Terus akan muncul pertanyaan install the device software seperti gambar 10. Install aja ya. Complete. Nah, teman-teman selain install VirtualBox ya, jadi VirtualBox itu seperti wadahnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus eh, mendownload operasi sistem operasi yang ingin teman-teman pasang ya. Di sini menggunakan Linux Ubuntu ya. Bebas ya teman-teman ya versinya versi berapa saja ya. Disesuaikan aja dengan spesifikasi laptop Bapak Ibu ya. Karena balik lagi ini kita menjalankan dua OS ya. Nah, pasti membutuhkan memori gitu ya dan eh, kapasitas yang besar gitu ya. Nah, di sini mungkin juga butuh kesabaran Bapak Ibu karena eh gede juga ya. Ini ada 5,8 GB ya untuk eh, laptop Intel ya. Nah, ini memang ukurannya gigabyte ya. Jadi karena kita harus menginstal OS Linux gitu ya. Nah, banyak yang mungkin laptopnya kurang kuat gitu ya. Nah, saran saya memang di sini bisa lihat alternatif download ya. Nah, Ubuntu desktop versi berapa gitu ya. Teman-teman juga bisa cek ya teman-teman ya. Nah, cuma di sini saya nggak menjalankan untuk download ya teman-teman ya, karena eh, berat sekali ya 5 GB ya, lama ya, akan memakan waktu lama. Ya, jadi kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman simpan di komputer ya. Nah, kemudian gimana cara memasukkannya? Nanti VirtualBox-nya ya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya udah ada Ubuntu ya, cuman kayaknya versi yang lama, mengingat berat sekali ya. Nah, tinggal jalankan saja ya teman-teman ya. Nah, bisa nih tadi ya, kalau misalnya teman-teman udah download Ubuntunya, ya. Nah, di sini ada baru ya, buat baru ya. Nah, teman-teman tadi ya foldernya tuh di sebelah mana ya. Udah deh, langsung lanjut ya. Nah, nanti akan eh ngeset ya, kira-kira membutuhkan berapa memori. Nah, ini nih RAM-nya ya, RAM yang banyak yang merasa keberatan ya.
Nah, di sini misalkan diminta ya, atau total kapasitas memorinya 8.192 MB, yang artinya jumlah total memori yang dimiliki komputer sebesar kurang lebih 8.192 MB. Kemudian memori yang akan dipakai untuk virtual machine ya, misalkan 2.000-nya gitu ya. Nah, jadi di sini nih ya teman-teman ya. Jadi misalkan untuk virtual machine sendiri dia pakai 2048 megabyte ya. Berarti seenggaknya menyisakan ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian klik lanjut. Eh, nah, kemudian kita ngatur pengaturan hard disknya teman-teman. Ya. Apakah mau bikin hard disk virtualnya sekarang ya. Nah, ini ukuran hard disk yang disarankan 10 gigabyte ya. Ini cukup besar ya. Jadi kalau misalnya laptopnya teman-teman itu, karena maksudnya kan teman-teman kerja ya, pasti kan memori ukuran hard disknya gitu ya akan semakin berkurang ya. Dan itu bisa mempengaruhi kecepatan memproses data ya. Nah, jadi memang bisa juga nih pindahin dulu file-file yang kira-kira penting ya teman-teman ya, yang bisa dihapus gitu ya. Eh, Misalkan ditaruh di OneDrive gitu ya, atau Google Drive gitu ya. Hal-hal folder yang penting ya, disimpan dulu, di backup dulu ya. Lalu ketika ingin mencoba ya kan, berarti kan dihapus dulu nih ya, sampai hard disknya ya minimal itu 10 gigabyte. Nah, kemudian pilih hard disk virtual sekarang untuk membuat virtual hard disknya ya, lalu klik selanjutnya ya, atau lanjut. Nah, pilih virtual disk image karena akan menggunakan disk image pada pemasangan sistem operasi Linux Ubuntu ini, dan klik selanjutnya. Nah, ini ya dialokasikan secara dinamik. Nah, pilih dialokasikan secara dinamik dan klik lanjut ya. Jadi dinamis ya, nggak nggak tetap ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman makainya ya. Mungkin dari yang ukuran 10 GB itu ya untuk pelatihan, teman-teman cuman butuh 1 GB gitu ya. Nah, jadi tidak terbuang tuh ya, nggak kepake semua 10 GB ya. Itu cuman kayak kapasitasnya ya, kapasitas untuk menjalankan virtual machine ya. Kalau misalkan ukurannya tetap ya, nah itu memakan waktu lebih lama ya. Jadi mending teman-teman eh, mengalokasikannya secara dinamis. Jadi klik dinamis dan lanjut melanjutkan ke tahap berikutnya. Terus taruhnya di mana nih ya kan? Taruhnya di folder mana ya? Di sini folder D ya kan? Nah, ini Anda terlokasi tempat file sistem operasi ya. Dengan cara klik gambar foldernya pada bagian kanan. Dan atur jumlah ukuran berkas yang digunakan ya. Misalnya tadi 10 gigabyte ya. Nah, pada gambar 957 tampil mesin virtual yang siap dipasang sistem operasi Ubuntu. Nah, jadi sini agak effort tuh, teman-teman ya. Harus tadi ngosongin memori dulu, hard disknya dulu gitu ya. Nah, di sini pada gambar tampil, nah pada gambar ini ya, tampil mesin virtual yang siap dipasang sistem operasi Ubuntu. Namun sebelum melakukan pemasangan, atur terlebih dahulu persiapan pemasangan ya, dengan cara nih klik penyimpanan dan tampil seperti gambar berikut ya. Di sini ya. Nyimpannya di mana nih ya kan? Nyimpan Ubuntu-nya ya. Jadi milih dulu kan. Nah, kalau teman-teman tadi download ya, udah berhasil download, nanti kan dia akan begini ya tampilannya ya, filenya .iso ya. Nah, kemudian pilih open dan akan tampil
Seperti ini ya. Nah, selanjutnya pengaturan jaringan ya. Teman-teman harus ngatur jaringannya juga nih ya. Nah, di sini jaringannya eh seperti ini ya. Mungkin bisa disesuaikan ya nanti teman-teman ya. Ikut aja apa yang ada di modul ya. Nah, jika mengalami kendala di mana guest atau virtual machine tidak dapat melakukan ping ke host, maka silakan dicoba untuk refresh MAC address-nya ya pada setting jaringan. Nah, ketika di adapter satu ini, pilih adapter hanya host saja ya. Kemudian tampil opsi tingkat lanjut dan klik refresh alamat MAC address baru dengan cara klik pada simbol refresh lingkaran biru. Ini nih ya, di refresh ya teman-teman ya. Nanti alamat MAC akan eh, ganti lagi gitu ya. Sorry, hang ya saya. Nah, oke. VirtualBox ini ya ada bunyi pip-pip gitu ya. Gini ya. Ini tampilan Linux-nya ya teman-teman ya. Jadi tadi agak lama ya karena sebenarnya berat ya untuk menjalankan Ubuntu ini di virtual machine-nya ya. Jadi tadi sempat ngehang dulu ya dan loading ya untuk bolak-balik apa namanya ini ya dengan ini dengan Windows ya. Nah, aduh saya passwordnya lupa lagi. Semoga saya masih ingat ya. Waduh, nah ini saya lupa nih teman-teman passwordnya. Ya, eh, bentar ya. Ini tadi karena agak ngehang ya, jadi di close aja. Pokoknya teman-teman ikutin saja ya. Nah ini buat matiin mesinnya ya, power off the machine ya. Nah, ya jadi mohon maaf sekali teman-teman, memang dari laptopnya ya. Tapi namun saya memaklumin ya teman-teman ya, kalau ketika teman-teman ngerjain yang eh, tugas ketiga ini ya, tidak bisa maksimal ya. Nah, saya sangat memaklumi sekali ya. Jadi saran saya, mungkin teman-teman eh, tetap ikuti apa yang ada di panduan ya. Nah, ketika ada hal-hal yang eh, tidak sesuai ya, nggak apa-apa. Berarti itu eh, mungkin tadi ya dari segi laptopnya gitu ya tidak kompatibel ya. Tetap teman-teman lanjutin saja ya. Karena memang ini materi terakhir tuh memang tricky ya. Dan apa namanya butuh effort ya, effort yang lebih ya, terutama effort dari perangkatnya ya. Jadi di sini teman-teman eh, ikuti saja ya, mostly eh, sama ya, walaupun mungkin nanti tadi apa namanya versi teman-teman dengan versi yang ini berbeda gitu ya.
Nah, ini ya tadi ya, saya masang Ubuntu. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa disesuaikan eh, untuk layoutnya ya, pengaturan-pengaturan ya. Nah, ini installnya ya. Saya sudah melewati ini ya, cuman tadi di passwordnya ya, saya lupa tadi ya passwordnya. Karena ini beberapa bulan yang lalu saya makainya ya. Sini ya, teman-teman ya. Kita buat partisinya ya. Nah, ikutin saja teman-teman. Nah, ini nih yang passwordnya nih ya. Saya settingannya lupa ya teman-teman ya. Nah, udah deh ya. Welcome to Ubuntu. Nah, gini nih nanti nih ya kan. Nah, ini lanjut, lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi ya tampilannya ya. Nah, paling buat yang agak susahnya ya, karena di sini kan kita seperti kayak import eh, database ya, database yang ada di Windows ya, untuk ditaruh gitu ya, diekspor oleh si Ubuntu ini, si Linuxnya ya. Jadi kita harus mengecek dulu nih koneksi jaringannya ya. Nah, kita cek alamat IP address di komputer satu, komputer Windowsnya kita ya. Nah, teman-teman bisa lihat klik CMD-nya ya, command prompt-nya ya. Terus lihat IP config-nya. Nah, lihatnya tuh yang TPv4 ya. Nah, ini nih ya teman-teman ya. Oh, yang ada VirtualBox host only-nya teman-teman. Nah, ini karena VirtualBox-nya saya memang tadi belum apa namanya ya, terkonek ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dicek ya kalau teman-teman itu ada ini Ethernet adapter VirtualBox host only network ya. Nah, habis itu teman-teman ya masuk ke Ubuntu-nya ya. Nah, cek juga koneksinya ya, IP address-nya ya. Sini ya teman-teman ya. Ya, tapi mohon maaf sekali ya, karena saya berat ya laptopnya untuk menjalankan ini ya. Emang ini
tidak saya pergunakan untuk sehari-hari ya. Ini Ubuntu-nya memang eh, buat ininya aja, buat apa? Buat latihan aja ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nyobain Linux seperti apa sih sebelum teman-teman mau install di laptop yang sekarang gitu ya. Nah, di sini nanti ada settingannya ya. Lalu dicatat ya, ditulis alamat IP address-nya apa ya. Lu ngecek koneksi teman-teman nih. Nah, ini juga tergantung dari koneksi internet kita ya. Kayaknya ini effortnya gede sekali ya kalau mau menjalankan ini ya. Jadi untuk penilaian saya nggak strict banget ya. Nggak harus teman-teman selesaiin semua ya. Tapi sebisanya aja dulu dengan cara dibuktikan lihat video ya. Kayak tadi mungkin saya udah di tahap jalanin running Ubuntu-nya ya. Cuman karena ini saya udah download lama ya dan emang nggak saya pakai ya. Eh, saya lupa passwordnya ya. Jadi teman-teman bisa ya apa namanya bisa mencoba ya. Nah, kan dari sini ya sistemnya ya diatur dulu ya kan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di Ubuntu-nya nanti ya teman-teman ping ya, panggil ya IP address yang Windows ya teman-teman ya. Kita coba ya. Misalkan teman-teman udah tahu nih. Jadi ini tergantung dari IP address-nya Ubuntu teman-teman ya. Mungkin ini kebetulan IP address-nya sama ya, tapi nanti disesuaikan ya dengan yang di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini IP address-nya ya. Dan juga yang di sini nih IP address ya. Oke. Sebentar, saya izin ngecas dulu ya teman-teman. Nah, ini nih harus nyambung teman-teman, harus terkoneksi ya antara komputer satu dan komputer dua harus terkoneksi antara Windows dan juga ininya apa namanya Ubuntu-nya ya. Bentar ya teman-teman, saya setting charger. Saya mungkin izin off kamera dulu ya karena eh, biar nggak gampang ngedrop ya ketika kita sedang ngecas ya teman-teman ya. Saya izin dulu untuk off kamera. Nanti ketika ini sudah mendingan ya, saya buka lagi ya. Nah, kemudian kalau sudah ya, teman-teman membuat database-nya yang akan ditransfer ya ke Ubuntu tadi ya. Nah, ini mungkin bisa lebih mudah ya teman-teman ya. Karena dari tugas yang kedua ya, itu kan teman-teman sudah bisa membuat cara membuat database-nya ya. Ini lebih mudah ya untuk teman-teman
laksanakan ya. Nah, sekarang teman-teman harus bisa ya, eee, baca IRD-nya tuh seperti apa ya kan, relasinya ya, ini tanda tanda relasinya ya. Ini one to many ya kan. Kalau ada tanda kayak garpu ini ya, garpu ini. Ini kalau gini berarti one ya. Nah, ini ya, mungkin harus udah bisa cara mengaktifkan sum ya. Oke, sebentar. Ini ada notif apa ya tadi? Sorry. Ini mungkin biar nggak berat juga ya, saya close dulu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oh, ini saya udah bisa kebuka ya. Tadi perasaan di password ya. Oke. Mungkin tadi password yang terakhir loadingnya lama gitu ya. Sehingga baru bisa kebuka gitu ya. Nah, ini tampil Linux ya teman-teman ya. Nah, ini Linux-nya ya kan. Saya install ya. Install Linux-nya ya. Ya, karena dia agak lama tuh ya. Ketika saya mau pindah ke yang lain ya. Saya mau ke sini nih. Tuh ya. Tuh, mau ke klik dokumen aja lemot ya. Nih, ke picture aja dia lemot ya. Oke deh, saya close dulu aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi ya. Transaksi tadi ya, import sama export database ya. Nah, berarti basis data MySQL harus mendukung salah satu storage engine ya, InnoDB atau BDB ya. Cara memeriksanya, biasanya di sini ya, tipenya ya, tipe InnoDB ya. Jadi kalau tipenya sudah InnoDB, berarti dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP admin, ya kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL ya, yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store procedure ya. Jadi store procedure itu objek yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Jadi misalkan kesehariannya teman-teman eh, sering menggunakan perintah eh, join ya, join tabel untuk mencari misalkan contohnya di tabel penjualan ya misalkan ya eh, barang A ya pada bulan X gitu ya. Nah, terjual berapa pieces gitu ya. Nah, pasti aku nanti akan teman-teman gunakan ya rumusnya istilahnya ya, rumus sintaksnya ya itu tiap bulan misalkan ya.
Nah, teman-teman itu nggak perlu nulis lagi dari awal ya. Cukup teman-teman panggil ya, panggil store prosedurnya ya. Nah, lalu dia akan melaksanakan apa yang teman-teman sudah setting ya, sudah buat di store prosedurnya ya. Nah, ini memang apa namanya digunakan ketika tadi ada sekumpulan-sekumpulan perintah yang sering digunakan ya. Jadi kalau cuma sekali dua kali ya, nggak perlu pakai store procedure ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman di bagian sales gitu ya, penjualan ya, pasti akan sering menggunakan suatu perintah tertentu gitu ya, untuk segera eh, menampilkan datanya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan store procedure ini ya. Nah, berarti intinya store prosedur ini merupakan kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi ya. Nah, di sini ada perintah commit ya. Perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, sebagai contoh akan buat store procedure dengan perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Nah, ini mungkin di rumah sakit juga sering digunakan ya teman-teman ya. Nah, misalnya kan memasukkan data pasien tanpa perintah komit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 5 ya, nama pasiennya siapa, alamatnya ya, dan jenis kelaminnya. Nah, misalkan teman-teman eh, sering menggunakan sintaks ini nih, insert info pasien ya, bla 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 ya. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai apa namanya, nggak pakai komit ya, dan akan dimasukkan ke dalam store procedure yang ada di halaman PHP admin. Sini ya, di rutin ya teman-teman ya. Pilih basis data yang teman-teman mau gunakan ya. Lalu nanti diklik rutinsnya sini ya. Oke, ini cara membuat store procedure. Nah, di sini ada add rutin ya. Di sini ada data ya, ada isi datanya teman-teman ya. Nama ininya apa namanya store prosedurnya teman-teman mau namain apa ya kan? Ini tipenya ya tipe prosedur. Nah, di sini nih, nah ini sintaksnya nanti teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman mau bikin store prosedur apa nih tentang apa namanya memasukkan ya nama pasien, ID pasien, alamat, jenis kelamin ke dalam sebuah data gitu ya di tabel pasien. Ya, berarti insert into ini tetap sama ya query-nya ya dengan kalau teman-teman mau mencari hasilnya gitu ya. Nah, bedanya sini dibungkus ya, dibungkus dengan begin, terus start transaction ya, diakhiri dengan end. Nah, kemudian akan muncul sebuah dialog dan isi seperti gambar 7. Nah, nama rutin name isi dengan transaksi 1 ya. Nah, ini penamaannya tidak boleh dipisah ya teman-teman ya. Jadi harus digabung ya teman-teman ya. Atau boleh pakai underscore juga nggak masalah ya. Yang penting jangan pakai spasi. Karena nanti teman-teman akan memanggilnya ya, memanggilnya dengan namanya ya. Jadi biar nggak ambigu, nggak salah ya, namanya nggak boleh dipisah. Jadi Anda akan membuat sebuah store prosedur dengan nama transaksi 1 berisi perintah yang ada pada definition, yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Ya. Nah, jika berhasil, maka akan bertambah satu buah store prosedur pada rutin seperti gambar di berikut ya. Ini berarti eh, prosedur yang teman-teman sudah bikin ya. Boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Nah, yang penting nanti kan tinggal manggil nama ini ya, nama sintaksnya ya, yang teman-teman
sering pakai ya. Misalkan ini transaksi satu untuk pasien gitu, transaksi pasien, transaksi apa namanya dokter gitu ya, yang isinya tadi buat memudahkan kita mencari sebuah data ya dengan suatu rumus ya. Nah, lalu kita coba menjalankan si store prosedur tadi dengan cara memanggil ya. Nah, di SQL ini teman-teman call transaksi satu ya, call nama transaksinya. Ya. Nah, lalu gambar ini hasil dari menjalankan transaksi satu melalui menu SQL. Hasilnya dapat Anda lihat yaitu data dengan ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Nah, jadi tadi dia memanggil pasien ya. Kita kan buat insert into pasien namanya ini, alamat ini, jenis kelamin ini ya. Nah, jadi bisa dengan call transaksi satu ya, dia langsung otomatis muncul ya, kebuat ya. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, transaksi satu tuh tanpa komit ya, sehingga sebenarnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, kalau untuk memeriksa datanya masuk atau enggak ya, silahkan pilih tabel pasien di sini ya teman-teman ya. Dan dilihat ya di sini ya, untuk memeriksa ya teman-teman ya. Nanti di sini cuma sampai 4 doang ya, kalau tanpa komit. Nah, artinya apa teman-teman? Berarti walaupun teman-teman udah bikin prosedur ya, tapi kalau transaksinya nggak di commit ya, maka datanya nggak akan masuk ke tabel basis data. Eh, Cuman tampil di eh, sementara aja tadi ya untuk apa namanya untuk menampilkan. Tapi data itu nggak disimpan teman-teman, cuma ditampilkan aja, tapi nggak kesimpan. Nah, berarti agar tersimpan ya. Nah, berarti harus kita tambahkan tulisan ini ya, commit ya. Nah, dan sebelum end, teman-teman kasih commit ya. Commit titik koma ya. Sini ya teman-teman ya. Ini yang tadi transaksi satu tuh tanpa commit, transaksi dua tuh yang pakai commit. Udah deh tinggal aja ya, store prosedurnya ya. Nah, lalu untuk memastikan kalau perintah commit berjalan apa enggak ya, berarti kita cek database-nya ya. Nah, di sini nih ya, udah masuk dia, udah kesimpan dalam database. Kalau tadi kan belum ya, cuma ditampilin aja ya, tapi nggak kesimpan di database. Nah, ini dia kesimpan di database. Nah, artinya perintah commit telah berjalan dengan baik ya. Jadi ini tuh hal yang penting ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah nulis panjang-panjang gitu ya prosedurnya ya. Terus ketika mau laporan kan ditampilin tuh. Nah, cuman tampilannya aja gitu ya. Ternyata ketika dicek ke database-nya dia belum masuk ya. Itu adalah commit ya. Lalu ada rollback ya teman-teman ya. Nah, rollback ini untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Nah, tapi perlu diingat nih, pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit ya. Dia akan berpengaruh ya kalau tadi perintah store prosedurnya tuh ya belum komit ya.
Nah, misal tadi ketika kita menjalankan perintah update ya di tabel pasien, dia melakukan perubahan nama pasien ya. Nah, namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, pernyataan di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi danar ya. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah komit data ditampilkan. Nah, untuk melihat hasilnya, kita tinggal call ya teman-teman ya. Call tadi store prosedur yang kita buat ya, dinamain transaksi 3 gitu ya. Biar nggak, apa namanya, kutuker ya dengan transaksi 1, 2 ya. Jadi ketika teman-teman bikin baru ya, yang ada komitnya gitu ya. Sorry, yang ada rollbacknya gitu ya. Kan bikin penamaan baru. Nah, pada gambar tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback ya. Jadi ini nggak keganti ya. Tadi kan ngeganti siapa namanya tuh, kopi ke menjadi danar ya. Tapi di sini tetap si Poppy ya, nggak keubah itu karena tadi ya teman-teman ya, ah karena tadi menggunakan rollback ya. Nah kalau ingin ada perubahan, nah berarti tidak memakai rollback. Jadi rollback ini tadi dia nggak akan mengubah ya, ngubah data. Nah, yang kalau mau ngubah data, berarti nggak perlu pakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan khusus pada transaksi 4 berikut. Kita bikin transaksi baru ya, biar nggak pusing. Jadi tadi transaksi pertama support nggak nggak pakai komit ya kan. Transaksi kedua pakai komit ya. Transaksi ketiga pakai rollback ya kalau nggak salah ya. Sorry, tidak pakai rollback kalau transaksi ketiga. Nah, sekarang kita bikin transaksi keempat yang pakai rollback. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini tetap sama tadi ya. Eh, terus update-annya seperti apa, commit, terus tutup dengan N. Nah, pada pernyataan di atas terjadi 2 kali perubahan data, yaitu ketika masukkan data dan update ya. Namun setelah perintah insert pada persyaratan pertama dilanjutkan dengan perintah rollback dulu ya teman-teman. Nah, lalu kita manggil call ya teman-teman ya. Nah, setelah ada ini ya, nah maka di sini ganti ya teman-teman ya. Kan di sini dia tadi ganti nama, ganti yang ID pasien 3 tuh ke Septin ya, untuk update pasien ya. Udah nih, udah keganti ya, Septin. Tadi kan Poppy. Terus kita update ya untuk nama pasiennya dengan Septin. Lalu ada checkpoint ya teman-teman ya, yaitu tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, ini juga agak ini ya, panjang juga ya teman-teman ya.
Seperti yang telah tadi kita pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Misalkan di sini ada insert intonya 3 kali ya, tapi dengan nama, alamat, dan jenis kelamin pasien yang berbeda-beda ya. Ya, jadi ada rollback to save point 1 gitu ya. Nah, pada baris kelima Anda dapat melihat bahwa setelah melakukan insert ya, dilakukan save point dengan nama point 1. Kemudian lakukan insert yang kedua, namun di rollback ke save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga. Ya, jadi setiap ada penambahan ya, apa namanya, setiap perintah gitu ya, kita eh, kita buat save point-nya ya teman-teman ya. Nah, udah deh, terus untuk memanggil pakai call ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kayak bentar ya teman-teman ya, ini kadang ngecasnya berapa persen nih? Udah 69 ya. Nah, lalu ada trigger teman-teman, yaitu sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, jadi kalau ini dipanggil, dia akan menjalankan ya, apa namanya, dia akan berjalan ya kalau misalkan dia dipanggil. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan perubahan dan penghapusan ya. Jadi kalau ada suatu pemanggilan di insert, update, atau delete gitu ya, nah dia akan menjalankan perintah gitu ya, si trigger. Akan aktif ya triggernya ya. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before berarti sebelum perintah tadi insert, update, delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan ya. Jadi kita mau naruh ini tuh pemicunya tuh ya di sebelum apa sesudah gitu ya. Baik lagi tergantung perintahnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau menjalankan sebelum insert ya, berarti before insert gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen dia berjalan setelah perintah insert ya, berarti after insert. Jadi kata kuncinya 3 ini ya teman-teman ya, insert, update, delete ya. Mungkin bisa nanti teman-teman coba ya, coba sendiri ya. Mungkin pakai database yang udah ada ya teman-teman ya. Jadi biar nggak mubazir ya. Nah, kan teman-teman sudah membuat ini ya sebagai tugas kedua ya. Nah, bisa digunakan untuk membuat trigger. Jadi kita perlu tambah 2 tabel baru ya, tabel obat dan transaksi obat ya. Ini teman-teman bisa sendiri ya. Nah, kemudian teman-teman relasikan kembali ya teman-teman ya.
Jadi eh, teman-teman mau apa namanya ya? Mau menjalankan trigger ini itu akan mempengaruhi tabel apa ya? Di sini tabel pasien, transaksi obat dan tabel obat. Jadi eh, contohnya nih diisi dulu datanya ya. Nah, trigger tuh gimana? Contohnya nih, ketika ada pasien yang membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Nah, berarti ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka otomatis stok pada tabel obat akan berkurang ya. Jadi kayak eh, auto menjalankan perintah gitu ya. Jadi tadi ketika ada permintaan sebuah amoxicillin ya, sebanyak berapa, nah berarti triggernya itu apa namanya terpanggil ya. Oh berarti kalau ada permintaan obat ya sebanyak sekian obat ya, berarti di gudang ya otomatis akan melakukan operasi pengurangan gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu oh ini masukin ke transaksi obat. Oh berarti obat yang tadi harus saya update dulu nih, update bla 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 gitu ya. Itu nggak perlu ya teman-teman, dia otomatis akan menjalankan update tersebut ya. Nah, agar otomatis kita membuat ya perintah triggernya ya. Nah, ini ya, delimiter dolar-dolar ini ya eh untuk menandai sih sebenarnya sih kalau ini tuh event triggernya ya. Ya teman-teman, saya izin untuk minum dulu sebentar ya. Eh, nah teman-teman, buat triggernya ya, setelah apa nih dia akan berjalan? Ternyata setelah kalau ada sebuah insert ya, insert ketika ada insert eh, di tabel apa ya, ternyata di tabel transaksi obat kan. Nah, untuk setiap baris ya, maka akan dilakukan tindakan apa ya? Mulai tindakan apa? Berarti ketika ada insert ya di transaksi obat tadi ya, berarti akan menjalankan perintah, berarti akan mulai menjalankan perintah si update ya, update obat ya kan, gimana stoknya ya, stok dikurangi sama tadi jumlah ya, jumlah yang baru ya. Ini tergantung penamaan ini ya teman-teman ya, di tabelnya teman-teman ya, atributnya dinamain apa ya. Terus gimana ID obatnya itu ID obat yang baru. Nah, terus kemudian setelah begin kita N ya teman-teman ya. Ini tuh dolar-dolar tuh sebagai tanda aja ya. Nah, ini kan akhir eksekusi perintah SQL-nya. Nah, terus ini untuk batas akhir sebuah event triggernya. Nah, ini ya di sini ya ada penjelasannya. Ini ya teman-teman ya buat triggernya ya.
Nah, nanti ini stoknya ya pasti akan berkurang ya. Nanti kalau teman-teman update gitu ya, apa menginsert ya sebuah transaksi obat ya, nanti di sini stok obatnya akan berkurang. Nanti teman-teman bisa coba sendiri otak-atik ya. Nah, kemudian ini yang susah nih ya, yang tadi berhubungan dengan Ubuntu-nya ya. Nah, adalah tahap replikasi. Nah, setelah tadi di jaringan tuh sudah saling terhubung ya. Berarti kita ingin mereplikasi basis data dari komputer satu ke komputer dua. Nah, mungkin teman-teman eh, yang seperti saya, ya, laptopnya mungkin nggak kuat gitu ya. Ini nih dicoba dulu aja ya. Ada buktinya, misalkan teman-teman tadi ngehang atau apa gitu ya. eh, nggak kuat dari segi memori perangkat ya. Nah, berarti cukup sampai sini aja teman-teman. Ya. Tapi ini nanti dibuktikan juga ya. Dibuktikan kalau teman-teman komputernya tidak kompatibel gitu ya. Nah, kalau yang kompatibel ya lanjut aja ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, replication ya. Terus ngambil ini apa? Di zoom dulu ya. Ininya, servernya ya. Nah, nah, ini ya, teman-teman ya. Ini dicoba dulu aja ya. Saya mohon maaf sekali karena memang laptop saya tidak kompatibel ya. Memang ini apa namanya? Yang paling susah ya. Jadi teman-teman usaha dulu ya seberapa apa namanya bisa ya teman-teman di ini sampai yang mana gitu ya. Oke. Ini kalau berhasil ya nanti ada statusnya ya. Ini ya bisa di nah terus kita tambah akun replikasinya. Ya, oke. Tapi tenang aja penilaian dari saya ya tidak akan kejam-kejam ya. Maksudnya walaupun teman-teman nggak menjalankan ini ya, tapi teman-teman harus tahu ya kalau ternyata sebuah basis data itu bisa direplikasi ya atau misalkan teman-teman nih eh, sebagai pengusaha rumah makan gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman apa membuka cabang baru ya. Misalkan cabang pertama tuh di Jakarta, terus teman-teman grand opening cabang baru di Bandung ya. Nah, teman-teman gak usah repot-repot ya. Apa namanya? Bikin database baru lagi gitu ya istilahnya ya. Nah, tinggal sinkroniskan saja ya, tinggal replikasi saja ya data yang ada eh, di yang komputer satu yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, teman-teman replikasi ke komputer dua yang ada di Bandung ya, sehingga nggak perlu bikin lagi dari awal gitu ya. Nah, itu keunggulannya ya teman-teman ya. Cuman ya itu tadi agak effort sedikit untuk mencoba ya, untuk mengkonfigurasi komputer satu dan komputer duanya. Ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini ya,
dia akan terlihat ya. Nah, ini udah diekspor ya database-nya di Linux yang tadi. Nah, baru bisa dibuka ya, berhasil ya. Nah, di Ubuntu ini nanti akan muncul tadi ya, amoxicillin, tadi obatnya stoknya berapa. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di sesi terakhir ini ya, saya mohon maaf sekali tidak bisa menunjukkan praktiknya ya, karena keterbatasan eh, perangkat juga ya. Biasanya sih memang untuk basis data di apa namanya, di poin pentingnya tuh di ininya apa query-nya ya teman-teman ya, di MySQL query-nya ya, DML-nya gitu-gitu ya, yang teman-teman harus eh pahami ya. Terus kayak tadi prosedur ya kan, trigger ya kan, terus apalagi pas waktu kemarin ya, relationship ya, relasinya seperti apa kan, terus juga apalagi DML DML yang lain ya, join antar tabel gitu ya. Terus juga apalagi yang kemarin praktek kedua itu ya, sebenarnya poin paling pentingnya tuh itu ya, teman-teman bisa menganalisis ya. Kalau misalkan yang dicari apa, nah teman-teman pakai sintaks apa ya. Itu sih sebenarnya yang lebih penting atau inti utama di basis data ya. Selain teman-teman juga belajar apa itu basis data, jenis-jenis basis data gitu ya. Nah, karena tentunya basis data ini akan teman-teman gunakan ya eh, berterus apa di mungkin mata kuliah selanjutnya gitu ya. Karena biasanya mata kuliah saling berkesinambungan ya. Misalkan teman-teman mau membuat sebuah perancangan perangkat lunak gitu ya. Nah, pasti teman-teman mau bikin game atau apa itu yang pasti membutuhkan sebuah database gitu ya untuk menyimpan data. Nah, disitulah teman-teman bakal tetap make ya rumus-rumus tadi sintaks yang ada di apa namanya di DML tadi ya, yang di tugas kedua tadi ya. DML kayak misalkan join, select bersyarat gitu ya, order by, select group by ya, itu akan teman-teman pakai ya. Dan juga relationship-nya ya, jangan lupa ya. Ini one to one atau one to many atau many to many ya kan. Mana yang primary key, mana yang valence key ya. Teman-teman harus tahu perbedaannya juga. Jadi kalau ini tuh sebagai pelengkap ya, tambahan ya untuk replikasi ya. Nah, minimal tadi sampai yang store prosedur dan juga triggernya ya. Oke, ya sebentar. Saya isi untuk dokumentasi dulu. Ya sebentar ya.
Oke, saya mau izin untuk screenshot ya untuk laporan ya. Nggak bisa ya, screenshot. Nah, ya paling segitu dulu ya teman-teman ya untuk eh web kali ini ya. Intinya yang untuk tugas ketiga ya, dikerjakan sebisanya dulu ya. Saya tidak akan memberatkan juga kok kalau misalkan teman-teman tadi ya di replikasi itu tidak berjalan gitu ya. Karena mau gimana lagi gitu ya kan nggak mungkin harus ganti laptop gitu kan ya untuk materi di terakhir gitu ya. Yang penting teman-teman tadi tahu ya tentang sintaks-sintaks yang digunakan. Terus tadi kayak misalkan storage prosedur, trigger itu untuk buat apa, indeks buat apa gitu ya. Ya sebentar, ini agak ngeheng. Mungkin karena masih ini ya, apa namanya, masih ada virtual box-nya ya yang saya download ya. Oke. Nanti pihak UT sendiri yang akan membuat dan untuk info ujiannya dan lain-lain ya. Nah, itu tunggu informasi dari UT ya. Karena di sini saya cuma mendampingi gitu ya, tutor pendamping ya, dan juga membantu teman-teman untuk melihat hasil tugasnya ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin 8 menit lagi ya. Tadi 1,5 jam saja. Karena balik lagi ya, materinya sudah selesai ya. Dan saya tidak bisa memberikan kisi-kisi, cuman hanya tadi poin-poin penting ya di mata kuliah basis data itu apa saja yang harus teman-teman pahami ya. Siapa tahu itu banyak keluar di UAS ya. Iya, IRD ya kan, cara menggambarnya kan, lalu basis data itu seperti apa ya, bentuk normal sebuah data itu seperti apa, normal pertama, normal kedua ya, normalisasi. Lalu kemudian cara memanggil sebuah sintaks ya, ketika kita sudah bisa memasukkan sebuah data ke database MySQL ya, lalu teman-teman diminta untuk menampilkan hasil ya dari eh, data-data tersebut gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa membuat sintaksnya ya, rumusnya ya. Jadi, oh ini data
pasien yang eh, apa namanya, yang rutin untuk berobat gitu kan ya ke poli jantung ya. Karena kan kalau misalkan penyakit yang dalam-dalam ya, organ dalam gitu ya, itu kan nggak cukup cuma sekali aja ya perawatannya ya. Jadi eh, sering kontrol gitu ya. Nah, pengen tahu tuh ya kan, atau enggak saya pengen tahu pasien-pasien yang eh, rutin kontrol ya di bagian apa namanya, spesialis penyakit dalam ya, itu kebanyakan berasal dari kota apa gitu ya. Terus saya pengen tahu jumlah pasien yang berasal dari Jakarta itu ada berapa. Nah, itu teman-teman harus bisa buat sintaksnya ya. Terus tadi kalau misalkan eh, teman-teman tiap apa ya, tiap bulan ya, atau mungkin tiap seminggu sekali harus report gitu ya. Harus report jumlah pasiennya berapa, sekarang apa, stok obatnya berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai tadi ya trigger maupun store manager, store prosedur ya. Jadi ketika ada update data, delete, insert gitu ya, dan akan mempengaruhi eh, data di tabel yang lain gitu ya. Nah, baiknya teman-teman pakai trigger ya. Terus kalau mau memanggil data gitu ya yang nggak ngubah apa namanya, nampilin tapi nggak masuk ke database gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai store prosedur yang tanpa komit ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Eh, Alhamdulillah tugasnya tinggal ini saja ya, tugas 3. Nah, tetap semangat untuk teman-teman ya, jaga kesehatan juga ya karena masih musim pancaroba ya sepertinya ya. Nah, semoga teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal ya, bisa mendapat IPS ya, IP sementara ya, untuk semester ini dengan IP, IPS yang bagus ya, dan semoga lancar di apa namanya, di eh, instansi teman-teman ya, kan UT memang kebanyakan teman-teman yang udah kerja gitu ya, nyambi kerja gitu ya, jadi saya salut teman-teman yang bisa membagi waktu ya, walaupun agak effort keteteran gitu ya, tapi teman-teman mau gitu ya, mau berusaha untuk menjalani profesi ya, bekerja sambil menjadi seorang mahasiswa. Oke, eh, saya minta maaf sebesar-besarnya, eh, koreksiannya mungkin sering telat ya, mohon maaf sekali ya, karena memang ternyata eh, di instansi saya juga sedang ada beberapa hal gitu ya, yang mau nggak mau dosen-dosen gitu ya, kayak misalkan akreditasi gitu ya, ataupun hal-hal lain gitu ya, butuh bantuan dosen-dosen yang lain gitu ya, sehingga mau nggak mau ya, sebagai dosen yang muda, dosen eh, junior gitu ya, nah harus membantu ya, jadi sempat agak keteteran gitu ya, jadi mohon maaf, tapi insya Allah ya, selama teman-teman menjalankan perintah dari UT-nya dengan baik ya, apa yang dimau UT, tugasnya seperti apa gitu ya, pasti saya akan memberikan nilai yang baik juga ya. Kalau ada yang belum sesuai gitu ya, nah tinggal teman-teman revisi ya teman-teman ya. Saya juga tidak akan pelit nilai ya kalau teman-teman sudah revisi sesuai dengan eh, aturan UT, apa tugas yang sudah di-share sama UT gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya. Insya Allah untuk apa namanya, nilai ya yang lain akan saya selesaikan di minggu ini ya. Oke, terima kasih pada teman-teman. Bila wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.